Jadi harus Yesus datang menebus dosa, lalu kami percaya kepada Dia, dan keselamatan itu gratis. Karena kalau tidak, ya semua orang akan pergi ke neraka sekali untuk selamanya. Sekian. Makin panjang dan makin melebar ini. Ini bagusnya kayaknya kita bahas topik per topik aja ya. Silakan Gurunda. Jadi nanti habis Gurunda pertanyaan. Iya, baik. Gas. Iya, jadi dari tadi ya panjang kali lebar kita menjelaskan, kemudian ternyata keselamatan di Kristen itu gratis karena salib. Keselamatan di Kristen itu pemberian cuma-cuma karena adanya kematian manusia Yesus di atas tiang salib. Kita jempol untuk itu ya. Artinya ketika Pak Pendeta bertanya kepada saya secara spesifik, ikut Nabi Muhammad itu seperti apa? Contoh. Tak kasih contoh. Ketika Rasulullah Muhammad SAW dikatakan oleh Allah, fattabi'uni, ikutlah denganku. Maka Rasulullah Muhammad SAW itu sholat. Maka kami umat Islam pun harus mengikuti sholat itu. Kada aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi orang yang sholat itu adalah orang yang beruntung. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Jadi orang sholat, orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara kemaluannya dari zina, dan seterusnya. Apa kata Allah kemudian? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janji. Kata Allah, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, serta orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warithun, merekalah orang-orang yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus, surga firdaus, hum fiha khalidun, yakni mereka kekal di dalam surga yang mereka warisi. Jadi umat Islam itu sudah punya warisan. Warisannya itu bukan tanah kapling, bukan tanah 1 hektar, tapi surga firdaus. Ini salah satu data spesifik ikut baginda Rasulullah Muhammad SAW, diterangkan di Al-Quran surah Al-Mu'minun. Jadi orang yang sholat mewarisi surga firdaus. Orang yang menyembah Yesus mewarisi apa? Di mana dalilnya? Menyembah Yesus mewarisi apa? Tak ada dalilnya. Justru kalau kita lihat di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23, menyembah Yesus diwariskan pengusiran dari Yesus. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kemudian pembuat 50, Matius 15:30, orang yang membuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu yang diwarisi oleh orang Kristen. Sedangkan umat Islam diwariskan firdaus karena mereka sholat, karena mereka zakat. Lalu kemudian bersyahadat. Pak Pendeta tadi ditanya oleh seorang muslim, Anda pintar, Anda cerdas, Anda ini, Anda itu, tinggal satu syarat aja, yaitu bersyahadat. Memang betul. Lalu apakah syahadat ini membuat orang-orang itu masuk surga? Iya. Karena ketika orang berikrar, ketika orang bersumpah, ketika orang menyatakan saksi, tidak ada Tuhan selain Allah, perbuatan. Kalau mengaku tidak ada Tuhan selain Allah, maka jangan menyembah yang lain. Harus menyembah hanya kepada Allah, karena Anda sudah bersaksi menyembah kepada Allah, yaitu mentaati segala perintah-perintah Allah. Upahnya surga.
bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Upanya surga. Tapi buktikan bahwa benar-benar kamu mempersaksikan bahwa beliau adalah Rasulullah. Dengan cara apa? Mentaati apa yang menjadi perintah-perintahnya. Atiullaha wa atiur rasul. Jangan bersaksi tapi palsu. Asyhadu an la ilaha illallah tapi tidak sholat. Asyhadu an la ilaha illallah tapi tidak puasa. Asyhadu an la ilaha illallah mampu lahir batin tapi tidak haji. Berarti pendusta, jatuhnya kepada fasik. Pendusta walaupun bersyahadat tak ada bagian surga bagi mereka. Kalau pendusta berdasarkan apa yang kemudian Allah terangkan kepada orang-orang munafik, pendusta. Nah, jadi ketika dipersyaratkan bersyahadat masuk surga, memang itu betul. Tapi persaksian yang benar dengan mentaati segala perintah-perintah. Lalu kemudian apa yang masuk tidak dapat menajiskan. Wah, ini bahaya ini, Pak. Karena ketika berbicara terkait Matius 15 itu tidak berbicara mengenai haram halalnya babi, tidak ada hubungannya. Inilah hebatnya ya orang Kristen mengait-ngaitkan sesuatu yang sama sekali 0, sekian 0% pun tak ada hubungannya dengan haramnya babi. Saya ringkas tentang haramnya babi di orang Yahudi dan halalnya babi di Kristen berdasarkan Matius 15. Kita harus memahami bahwa ketika Yesus di Yerusalem sana, ketika mereka kemudian kedatangan orang-orang Farisi dan ahli Taurat di Yerusalem, Yesus di sana bersama dengan Bani Israel, bukan sedang bersama dengan orang Romawi dan Yunani. Ketika berbicara mengenai orang-orang Israel, maka itu Yesus sedang bersama dengan orang-orang yang mengharamkan babi. Jadi ketika dikatakan, mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti mati dihukum. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya dan ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak ibunya. Dengan demikian firman Allah kau nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ini kata Yesus. Ketika ditanya oleh orang Farisi dan ahli Taurat, mengapa muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Apa itu? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Bukan mengangkat makan babi. Yang dilanggar di sini adalah adat istiadat nenek moyang. Wahai Yesus, kenapa murid-muridmu makan tanpa cuci tangan? Ini terkait dengan cuci tangan, karena itu adalah adat istiadat Yahudi. Ketika mereka makan, kudu wajib mendahulukan cuci tangan dulu baru makan. Apa kata Yesus? Bukan yang masuk ke dalam mulut yang haram, yang menajiskan, tetapi yang keluar. Bukan berarti setelah mendengarkan itu, murid-muridnya yang Bani Israel seketika mengatakan, hore, sekarang kita bisa makan babi. Bukan cakupan diskusi Yesus dengan orang Farisi dan orang ahli Taurat. Cakupannya bukan menghalalkan, melegalkan makan babi. Ini terkait cuci tangan atau tidak cuci tangan. Kok datang orang-orang Kristen kemudian menghalalkan babi hanya gara-gara cuci tangan dan tidak cuci tangan? Tak ada hubungannya. Karena yang bersama Yesus makan tidak cuci tangan itu adalah orang-orang Yahudi, bukan orang Roma pemakan babi. Babi bukan. Seketika kemudian diartikan oleh pemakan babi, oh, Yesus sudah menghalalkan babi. Mana dalilnya? Mana? Ini berkaitan dengan cuci tangan ataupun tidak cuci tangan. Kemudian hukum upacara itu sifatnya sementara. Bahkan dengan berani Pak Pendeta mengatakan hukum upacara itu dibuang. Saya minta dalil. Mana dalil itu? Ada. Bahwa hukum-hukum Tuhan itu dibuang. Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 6
Yuk, Ulangan 4, jangan 6. Yuk, Ulangan 4, jangan kau mengurangi. Artinya tak boleh orang Kristen tercampur di dalam hukum-hukum, mau itu hukum seremonial, hukum upacara atau apapun dalam kitabnya orang Yahudi. Orang Kristen tak boleh campur tangan, tak boleh menambah, tak boleh mengurangi, tak ada hak, tak ada hak. Kemudian dikatakan sendiri oleh Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat batal. Ini kuat mana ajaran Paulus dengan Yesus sebenarnya? Dikatakan di dalam Keluaran 31, 16, 17, orang Yahudi harus melakukan upacara, di mana upacara Sabat itu adalah perjanjian kekal. Kok muncul ajaran sementara aja, itu sudah dibuang, itu sudah dibatalkan, itu adalah sengat maut. Ini yang ngajarin siapa? Sementara Yesus sendiri mengajarkan berbeda. Tuhan yang mengutus Yesus juga mengajarkan berbeda. Jadi keselamatan dari Kristen ketika Bapak mengatakan keselamatan itu gratis karena Yesus mati di atas tiang salib, ya mungkin di sesi berikutnya kita akan membahas bahwa penyaliban itu bukan karya Tuhan. Mohon maaf kepada Pak Pendeta, penyaliban itu adalah karya iblis, dan saya pertanggungjawabkan kata saya itu. Saya pertanggungjawabkan kalimat saya bahwa penyaliban yang menjadi hadiah gratis untuk orang-orang Kristen non-Yahudi ini itu bukan karya Tuhan. Penyaliban 100% adalah karya iblis. Jadi saya simpulkan, ya mungkin ada sesi tanya jawab, bahwa keselamatan yang disiapkan oleh Tuhan baik kepada Bani Israel maupun Bani Ismail adalah ketaatan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Tuhan akan datang, ya, memberikan upah, pembalasan kepada setiap manusia berdasarkan atas apa yang menjadi syarat yang telah ditetapkan. Zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman Abraham alaihissalam, zaman Yesus atau Isa alaihissalam, ada syarat-syaratnya untuk masuk ke dalam surga. Begitu juga ketika zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai kiamat datang, ada syarat-syarat yang Tuhan berikan untuk masuk ke dalam surga. Sedangkan yang Pak Pendeta sampaikan, keselamatan di Kristen itu gratis hanya dengan mengimani Yesus mati di atas tiang salib. Kesimpulan Pak Pendeta, saya tawarkan sesi ketiga, penyaliban itu adalah karya iblis. Tidak ada sama sekali turut campur Tuhan pencipta dan bumi terhadap penyaliban. Demikian. Keselamatan, karena kalau tidak ada Yesus disalibkan, tidak ada keselamatan bagi siapapun. Jadi setan ini di sini salah siasat, salah strategi. Dia tidak mengerti rencana Allah, sehingga akhirnya maunya membunuh. Ternyata itu jadi sumber keselamatan. Kalau tidak ada setan itu menggoda sampai Yesus itu dibunuh, justru salib tidak ada, maka tidak ada keselamatan dalam diri siapapun. Jadi makanya saya katakan jawaban saya iya dan tidak. Sekian. Mantap, Gurunda. Jadi ketika sudah membahas langsung bertanya aja ya Gurunda ya. Iya. Sip, baik. gas. Dikatakan kemudian yang pertama terkait baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa persaksian Rasulullah terhadap dirinya? Rasulullah Muhammad SAW mempersaksikan dirinya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar hama'u bainahum. Al-Quran surah Al-Fat ayat 29. Rasulullah Muhammad SAW mempersaksikan dirinya sebagai utusan Allah, Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW juga mempersaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Atau di ayat lain dikatakan alam anna ila wastaghfir li zambik wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Jadi Rasulullah Muhammad SAW mempersaksikan dirinya adalah Rasul dan mempersaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan pencipta langit dan bumi.
Lalu kemudian kita masuk dalam uraian yang Pak Pendeta tadi mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengatakan tentang Yesus mereka adalah nabi-nabi palsu, yang diusir itu adalah nabi-nabi palsu. Dengan lantangnya Pak Pendeta mengatakan mereka menyamar seperti domba, sama dengan mereka menyamar seperti orang Kristen. Mohon maaf Pak Pendeta, murid-murid Yesus itu bukan Kristen. Murid-murid Yesus itu adalah Bani Israel. Bani Israel itu adalah pelaku Taurat, bukan pelaku perjanjian baru. Perjanjian baru itu kitabnya muncul nanti kapan? Setelah Yesus terangkat ke langit, Pak. Baru kitab perjanjian baru itu ada. Jadi yang masuk ke dalam kategori domba itu hanya Bani Israel, Pak. Domba sama dengan Bani Yakub. Bukan Bani Yakub menyamar sebagai pengikut Yesus, itulah serigala. Jadi kalau saudara pendeta yang saya hormati mengatakan menyamar seperti domba sama dengan menyamar seperti Kristen, keliru besar. Keliru besar. Yang disebut Kristen pertama kali itu adalah murid Paulus. Kenapa orang Kristen, kenapa murid Paulus disebut Kristen? Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Kenapa demikian? Karena Paulus mengaku sebagai Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1 yang kemarin saya sudah sampaikan. Jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Paulus mengaku Kristus. Jadi Kristen ini adalah pengikut Paulus Kristus, bukan pengikut Yesus Kristus, tapi Paulus Kristus. 1 tahun lamanya mereka bersama di Antioquia. Di sanalah mula-mula pertama mereka disebut Kristus. Kristus di sini siapa? Pengikut Paulus. Memang sakit, tapi itu fakta. Lalu kemudian Bapak Pendeta dengan gagahnya mengambil Matius 7, seakan-akan melupakan bahwa Yesus ini sedang berbincang dengan siapa? Yesus berbincang dengan Bani Israel, bukan berbincang dengan orang Roma. Murid-murid Yesus bukan orang Romawi, bukan pemakan babi murid Yesus itu. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Apa itu nabi? Pengajar-pengajar palsu yang menuliskan sebuah buku bukan firman Tuhan tapi karangan sendiri yang dihasilkan dari penyelidikan. Mana ada firman Tuhan kepada Lukas? Tak ada. Mana firman Tuhan kepada Matius? Tak ada. Mana firman Tuhan datang kepada Markus? Tak ada. Firman Tuhan kepada Paulus 14 kitab pun bukan firman Tuhan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Nabi ini artinya apa? Nabi adalah orang yang kepenuhan roh Tuhan, mengajarkan firman Tuhan. Nabi palsu adalah roh jahat yang mengajarkan karangan sendiri, bukan firman Tuhan. Sedangkan yang datang di tengah-tengah Bani Israel cuma satu nabi, yaitu Yesus. Di luar Yesus bukan nabi. Lukas bukan nabi, Markus bukan nabi, tapi dia yang mendapatkan kedudukan mengajar di Kristen. Nabi-nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada murid-murid Yesus ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus? Siapa yang datang kepada Yesus ngaku-ngaku bertemu Mesias? Siapa yang datang kepada murid Yesus ngaku-ngaku sebagai utusan Yesus? Siapa mereka itu? Orang-orang Roma, penulis kitab saudara, yang kemudian nyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus. Ini perlu dipahami dengan baik. Kemudian dalilnya jelaskan bahwasanya menyamar seperti domba. Artinya ada non-Yahudi yang kemudian datang kepada murid Yesus yang bukan murid Yesus, nyamar-nyamar murid Yesus. Siapakah mereka ini? Ya muncul di tengah-tengah kita ini. Bukan Yahudi, semisal pendeta yang kita hormati. Bukan murid Yesus, bukan orang Yahudi, ngaku domba. Berarti mereka adalah serigala yang nyamar domba. Mohon maaf, Yeremia 23 nomor 2 nomor 3, Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud domba adalah Bani Israel. Pak Pendeta dan jemaatnya bukan Bani Israel, tapi nyamar-nyamar seperti domba.
Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sekarang menyembah Yesus itu buah dari mana? Di mana Tuhan mengajarkan menyembah manusia? Di mana Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan adalah manusia dan anak manusia? Di mana Tuhan mengajarkan bahwa aku akan menjadi seperti makhlukku? Tidak ada. Dari buahnya kita kenal Yesus. Dari yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Makanya antara Yahudi dan Kristen, dua batang pohon dan dua buah-buahan yang berbeda satu sama lain. Tidak mungkin pohon yang benar adalah pohon dari Romawi. Gak mungkin. Pohon yang benar itu harus muncul di Yerusalem. Itulah ajaran Taurat yang dianut oleh praktisi Taurat. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Makanya kemudian orang-orang Kristen tidak bisa menyatu dengan orang Yahudi. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Coba, orang Yahudi mana, dari sinagoge mana yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah kepada Yesus? Tak ada. Hanya orang barat yang datang ke Nusantara ini mengajarkan menyembah Yesus. Dari buahnya kita kenal. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Ini poinnya. Bukan setiap orang yang mengaku kepadaku Tuhan, bukan Tuhan ya, tapi Tuhan, kurios, mar dalam bahasa Aramaik, akan masuk ke dalam surga. Bapakku yang ada di surga. Tunjukkan kehendak Bapa agar manusia menyembah Yesus. Tunjukkan kehendak Bapa agar manusia makan babi. Ingat, saudara pendeta, di dalam penjabaran Markus 7, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Itu bukan sabda Yesus, Pak. Itu karangan Markus, murid Paulus. Baca dengan konsentrasi penuh Markus 7 nomor 19. Yesus mengatakan, karena bukan yang masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban. Lalu ada sambungan narasi dari pengarang Markus. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Ini bukan firman Tuhan dan ini juga bukan sabda Yesus. Hati-hati. Lalu kemudian kita kembali, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa? Agar manusia makan babi. Tunjukkan dalilnya. Mana kehendak Bapa agar orang ibadah hari Minggu? Tunjukkan dalilnya. Mana kehendak Bapa agar membatalkan hukum Taurat? Mana dalilnya? Tak ada satupun perintah kehendak Bapa yang dilakukan Kristen hari ini. Tunjuk sama saya kalau ada. Tunjuk sama saya sekarang satu aja perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang dilakoni Kristen hari ini. Saya pastikan mustahil itu ada, meskipun satu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ini kelakuan siapa ini? Kelakuan jemaat, pemimpin-pemimpin jemaat gereja. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Karena Kristen memang bukan pengikut. Kristen ini adalah penyembah. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini dicamkan. Karena ini dialog, ini diskusi. Maka kita harus meluruskan apa yang bengkok. Mana kehendak Bapa agar menjadi Kristen? Ini poin pertama. Mana kehendak Bapa agar menyembah Yesus? Poin kedua. Mana kehendak Bapa agar membatalkan hukum Taurat? Poin ketiga. Mana kehendak Bapa bahwa keselamatan itu gratis? 4 poin. Kalau Pak Pendeta bisa lolos dari 1 poin ini aja dengan data akurat, maka saya katakan Bapak pantas dinobatkan sebagai rasul baru. Silakan. Jadi ada sedikitnya 2 ayat dalam perjanjian baru yang menunjukkan bahwa Sabat itu dalam perjanjian lama, yang adalah hari ke-7 atau hari Sabtu, berubah menjadi hari Minggu karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Itu alasannya, maka diubah Sabatnya. Oke. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan Pak Pendeta. Jadi ada kata Allah harus menyembah Dia. Ini perkataan Paulus nih. Di situ ada kata proskuneo. Proskuneo itu karena Yesus ini manusia, maka bukan disembah, dituhankan, tetapi dia malaikat-malaikat ini
tersungkur untuk sujud menghormat kepada Yesus, bukan beribadah menyembah. Kenapa demikian? Karena Yesus sendiri, kalau Pak Pendeta mengatakan malaikat aja menyembah, apatah lagi kita manusia, kan gitu. Berdasarkan dengan apa yang tertuang di dalam Ibrani 1 nomor 6. Maka saya pun mengatakan hal yang sama. Yesus berkata kepada iblis, sembahlah Allah, hanya kepada Allah saja iblis berbakti. Kalau Yesus memerintahkan hanya kepada, kalau Yesus, iblis pun diperintahkan menyembah hanya kepada Allah, apalagi kita manusia. Sekarang mari kita adu. Saya mendengarkan kata Yesus dengan mengatakan, enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Elohim, dan hanya kepada Tuhan Elohim saja engkau berbakti. Berbakti di sini dalam bahasa Ibraninya jelas sekali latreu. Latreu itu melayani, beribadah, menyembah. Iblis pun hanya diperintahkan menyembah kepada Allah menurut Yesus. Maka saya katakan, iblis aja oleh Yesus perintahkan menyembah kepada Allah, apalagi kepada manusia. Nah sekarang Pak Pendeta malah ikut Paulus. Paulus mengatakan seluruh malaikat harus menyembah Yesus. Kalau Pak dengan demikian, Bapak mengatakan, Paulus aja mengatakan malaikat aja menyembah, apalagi kita manusia. Berarti Bapak Pendeta adalah pengikut Paulus, sedangkan saya pengikut Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan domba. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Pak, yang disebut domba itu Bani Israel. Saya lihat, saya terangkan kepada Bapak bahwasanya Yeremia 50 itu sangat jelas diterangkan di sana. Israel adalah seperti domba. Tidak ada non-Yahudi disebut domba, nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau di dalam Yohanes 10 diterangkan masih ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini, itu disebabkan karena Tuhan murka tadinya kepada Bani Israel yang adalah domba. Di dalam Yehezkiel 5 nomor 12 diterangkan, sepertiga dari kalian akan mati kena sampar, sepertiga akan tewas dimakan pedang, sepertiga lagi akan kuhamburkan kepada seluruh mata angin. Artinya keturunan Yakub ini sudah berhamburan kemana-mana, sampai ke Indonesia malah. Maka domba di luar kandang, kandang adalah Yerusalem. Domba yang dimaksud adalah Bani Israel, Bani Yakub yang sudah berpencar meninggalkan kota Yerusalem. Bukan larinya ke Kristen, nggak ada hubungannya. Kita lihat dalam data yang akurat di dalam Yeremia 23 nomor 2 nomor 3. Sebab itu beginilah firman Tuhan terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku berserak dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan jahatmu, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka dahulu. Artinya domba di luar kandang adalah Bani Israel yang sudah dibuat berserak, bercerai-berai oleh Tuhan, sampai orang Yahudi sampai ke Amerika, orang Yahudi sampai ke Indonesia, orang Yahudi sampai ke Malaysia. Mereka lah domba-domba yang bercerai-berai, yang disebut domba di luar kandang. Mari saya buktikan kepada saudara-saudara sekalian semua yang nyimak di sini, bahwa yang disebut serigala itu adalah Paulus dan pengikut-pengikutnya. Camkan baik-baik, ambil pulpen dan catat. 1 Korintus 9 nomor 20. Kata Paulus, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Serigalanya ketahuan. Dalil
Jadi Paulus nyamar sebagai orang yang tunduk kepada hukum Taurat, padahal dia hukum Taurat, padahal Taurat. Bukti bahwa serigala yang nyamar domba adalah Paulus in the gang. Habis itu dia nanti mengaku sebagai utusan Yesus, padahal dia dengan lisannya sendiri mengatakan kepada orang yang tunduk pada hukum Taurat, aku seakan-akan tunduk ke dalam hukum Taurat, sekalipun aku tidak tunduk dan tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Serigala nyamar domba. Jadi Pak Pendeta, ya, yang saya hormati, ketika kita berbicara mengenai dalil, kemudian yang pada intinya segala yang Pak Pendeta uraikan di sini terkait dengan konsep keselamatan di Kristen semuanya adalah hasil jualan Bapak Paulus kepada Romawi, Yunani, nyebrang ke Belanda, Portugis, nyebrang masuk ke tanah air. Semua yang Pak Pendeta sajikan keselamatan Kristen itu semuanya berasal dari surah-surah Paulus. Yesus mengatakan terakhir yang tadi, ketika Yesus berkata bahwasanya nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, itu tadinya dikatakan oleh Yesus berasal dari tengah-tengah mereka. Dan ketika dikatakan di dalam Markus, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Yang mengatakan itu adalah penulis Markus sendiri di dalam Markus 7 nomor 19. Itu bukan sabda Yesus. Itu bukan sabda Yesus. Jadi silakan dengan iman Pak Pendeta, la ikraha fiddin, ini hanya edukasi, konsep pengajaran, penjebaran dan penjelasan dua agama. Saya mewakili diri saya sendiri dan juga umat Islam. Bapak mewakili Pak Pendeta dan agama Kristen. Kita sajikan konsep keselamatan. Saya simpulkan bahwa keselamatan itu datangnya dari Allah, bukan hasil usaha manusia. Akan tetapi untuk mendapatkan tiket masuk ke dalam anugerah keselamatan itu, kudu wajib tunduk berserah diri kepada apa yang menjadi persyaratan pencipta, persyaratan pemilik surga, bukan tunduk kepada aturan-aturan yang dibuat-buat oleh tangan manusia sendiri, lalu kemudian dikatakan itu adalah konsep keselamatan. Saya kira demikian, bahwasanya diskusi kita ini sangat luar biasa. Ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, itu semata-mata untuk memberikan edukasi. Ketika ada kehilafan, saya mohon maaf. Ketika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian.